Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran dan peringatan terus menerus yang boleh kami terima sepanjang hidup kami, khususnya di dalam wadah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa kiranya Engkau bekerja terus di dalam hati kami, sehingga kami tidak membuang-buang dan mensia-siakan hidup, karunia, waktu, dan segala bakat yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nafsu dunia dan dalam keinginan pribadi kami sendiri. Melainkan kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu, sesuai pimpinan-Mu, di dalam kehendak yang kekal. Karena dunia ini beserta nafsu duniawi akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak-Mu kekal selama-lamanya. Kami sangat ingin menjadi orang yang tidak ikut jerumus, ikut musnah, ikut binasa, ikut terbawa arus oleh dunia yang binasa ini. Kami sangat ingin menjadi orang yang berada di tangan Tuhan, yang dipakai, yang boleh berguna bagi diri kami, bagi nusa, bagi bangsa, bagi zaman ini, dan boleh diingat oleh Tuhan di dalam kekekalan Tuhan. Dengar doa kami dan berkati kebaktian pagi ini. Berkati Indonesia, sebagian penduduk yang belum mengenal Tuhan Yesus sedang menjalankan Idul Fitri mereka. Berdoa supaya keamanan, ketenangan, baik politik, kestabilan ekonomi dan masyarakat Tuhan karuniakan, sehingga pada saat-saat tertentu di dalam keadaan manusia yang aman boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti keselamatan Yesus Kristus. Dengar doa kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang hari ini pergi ke tempat yang jauh. Ingatkan mereka dengan perasaan takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di mana saja mereka pergi. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Yakobus pasal ke-1. Surat Yakobus pasal pertama. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat 19 sampai 21 sekali lagi. Saya membaca 19, 20, 21 semua membaca. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya membaca sekali lagi dengan makna terjemahan lain. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, atau yang sudah kau pernah tahu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, hal ini sudah pernah engkau tahu. Setiap orang harus cepat mendengar dan pelan berkata dan pelan marah. Sebab marah manusia tidak menggenapi kebenaran keadilan Allah. Karena itu, buanglah segala sesuatu yang najis, kejahatan yang berkelebihan itu, untuk menerima dengan lembut firman Tuhan yang ditanam di dalam hatimu. Terjemahan lain lagi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang najis dan kejahatan yang berkelebihan itu, dan siapkanlah hati yang lemah lembut untuk menerima firman sebagai benih yang ditanamkan. Karena firman itu mempunyai khasiat untuk menyelamatkan jiwa manusia. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah mulai membicarakan tentang dengar cepat-cepat, kata lambat-lambat semua. Dengar cepat-cepat, kata lambat-lambat, dan jangan cepat marah. Jangan cepat marah, ini salah satu sifat Tuhan Allah. Dia tidak mudah marah, dia tidak gampang marah. Kita merenungkan ayat ini dengan konteksnya,
Maka kita jangan lari. Karena apa yang disebut dengar di sini bukan dengar segala sesuatu harus cepat. Saudara-saudara, dengarlah dengan cepat. Berkatalah dengan pelan. Berarti kita harus cepat-cepat menerima dan jangan terlalu cepat bereaksi. Apakah yang disebut di sini? Dengar cepat-cepat. Dengar apa? Harus cepat-cepat. Apakah ini berarti dengar segala sesuatu? Semua yang diberikan kepada kita dengar dengan cepat-cepat? Tidak. Jikalau ini adalah satu istilah dengar, maka jangan lupa Yakobus ditulis kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengerti dengar itu mempunyai arti yang khusus di dalam sepanjang kebudayaan dan sejarah orang Israel. Karena kebudayaan Yahudi adalah kebudayaan yang berbeda dengan semua kebudayaan. Karena ini satu-satu kebudayaan yang dituntut untuk mendengar. Hear ye Israel. Oh Israel, dengarlah kabar Tuhanmu. Dengar Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dengar apa yang diwahyukan Tuhan. Jadi kalau buku ini ditulis kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi mengerti apa artinya dengar. Berkait dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa, kepada nenek moyang mereka itu. Itu sebab istilah dengar di sini bukan dengar segala sesuatu. Karena sebelumnya dan sesudahnya kait dengan firman. Saya sudah bicara kepada saudara bedanya antara Hebrew dan itu Greka adalah satu kebudayaan yang dengar, satu kebudayaan yang melihat. Seluruh kebudayaan Greka, Hellenistic culture, adalah untuk melihat apa yang dicipta oleh Tuhan. Lalu memikir, menghitung, mengspekulasi, menganalisa, merumuskan, dan menjadi natural science. Tetapi kebudayaan Ibrani adalah mendengar suara dari Tuhan. Bukan yang dicipta, tapi yang mencipta. Akhirnya mengerti teologi supranatural. Natural science di dunia ini, teologi supranatural di dunia itu. Melalui dengar kita mengerti apakah kunci rahasia untuk memberikan interpretasi dunia yang dicipta. Jadi wahyu khusus adalah kunci mengerti wahyu umum. Dengar wahyu Tuhan dan mendatangkan rahasia untuk mengerti apa yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Kebudayaan Yunani adalah kebudayaan yang menjadi pelajar, studi, akademis. Tapi kebudayaan daripada pendengaran firman Tuhan menjadi kebudayaan menemukan iman, kepercayaan, kredo, konfesi, dan interpretasi akan dunia ini. Wahyu umum tidak mungkin dimengerti kecuali melalui kunci wahyu khusus. Hidup di dunia tidak mungkin menjadi berarti kecuali mengerti makna apa artinya hidup di dunia melalui yang diwahyukan Tuhan. Nah ini semua sudah tersimpan di dalam teologi reform yang begitu ketat, saudara-saudara sekalian. Maka dari depan, dari belakang, konteks dari istilah ini bukan dengar segala sesuatu secara cepat. Cepat-cepat dengar semua. Tidak. Dengar firman Tuhan harus cepat. Tetapi bereaksi kepada firman Tuhan pelan dan jangan cepat marah. Nah kalau kunci ini sudah dapat, maka kita mengerti mentafsirkan kitab ini tidak akan sembarangan. Nah saudara-saudara, mari kita melihat pengertian integratif dan sesuatu pengertian saling relasi melalui satu kunci atau satu prinsip yang saya sebut sebagai organic theology. Pengertian teologi organis, sehingga setiap ayat dan setiap kalimat, setiap bagian kitab suci bererat relasinya antara muka belakang perjanjian lama, perjanjian baru, pasal sebelum, pasal sesudah, ayat sebelum, ayat sesudah. Itu semua terintegrat bersatu. Itu sebab janganlah engkau terlalu pelan, tapi cepat-cepat mendengar. Dan jangan engkau cepat pelan-pelan reaksi terhadap apa yang dengar. Dan jangan cepat-cepat marah. Sesudah itu dikatakan, buanglah segala dosa yang berkelebihan. Buanglah segala kejahatan yang begitu banyak. Baru engkau bisa dengan hati yang lembut menerima firman yang ditanamkan
Dan firman itu menyelamatkan jiwa. Dengan demikian jelas, ini pendengaran bukan dengar segala sesuatu. Mendengarkan firman. Nah saudara-saudara sekalian, kalau yang bicara bukan bicara firman,